Ya, yang bisa kalian lihat untuk kondisi saat ini motor gua sedang trondol-trondolnya guys, anjay. Jadi ini mau dibuat balap. Anjay. Canda balap ya. Dan sekarang gua mau perbaiki segitiga ya, khususnya di bagian depan. Karena apa? Karena gua kemarin habis crash dan crashnya itu lumayan parah ya. Ya, benerin depan-depannya lagi, khususnya bagian kokpit ya. Jadi sekarang gua lagi mau ke bengkel resmi Suzuki yang ada di wilayah Pasar ya, atau Jalan Usman Sadar seperti biasa. Dan karena sekarang mendung, jadi ada baiknya kita lebih cepat lebih baik ya, supaya tidak kehujanan saat nanti gue di jalan. Oke, jadi nanti gue review lagi kira-kira apa saja yang diperbaiki dan kira-kira membutuhkan biaya berapa. Dan pada saat ini gue ganti komstir itu langsung dari merek Vaito guys. Kalian kalau misalkan mau beli merek Vaito ini seperti yang udah gue jelaskan di video kemarin. Jadi Vaito ini PNP, dan untuk yang model terbaru ya, untuk Vaito ini sekarang dapat stiker guys. Kalian bisa lihat ya di bagian belakangnya ini ada stikernya, lumayan bagus. Oke, ini mau langsung gue pasang di komstirnya, sama gue press segitiga dan asoknya juga supaya lebih enak lagi. Karena memang kalau misalkan asoknya atau segitiganya bekas tabrakan atau bekas jatuh itu biasanya tidak presisi ya, alias bengkok sana bengkok sini, dan nanti membuat asok di sini tuh biasanya rentan untuk baret sama di sini nih. Karena gue udah mengalami pada saat gue jatuh pakai motor ini, habis itu nggak pernah gue perbaiki, dan setelah itu gue lakukan press segitiga dan akhirnya bisa sembuh kembali. Cuman waktu itu asoknya baret guys di sini. Aduh, karena emang udah bengkok dan akhirnya gue paksa buat jalan motornya. Jadi sayang banget ya kalau misalkan udah bengkok nggak diperbaiki alias langsung dipakai buat harian, itu rentan untuk terjadinya luka di asoknya terutama. Karena asok Satria sendiri itu lumayan mahal guys. Asal kalian tahu aja, untuk satu batang untuk per originalnya ya, satu batang itu 340.000 dan 2 biji itu 680.000, dan itu hanya asoknya saja belum dalamannya. Dan kalian juga bisa ngakalin sih sebenarnya dengan asok second gitu, atau asok yang KW super, atau ya banyaklah di pasaran sana dijual dengan harga yang miring. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita ganti sendal dulu dan kita langsung OTW aja. Dan ini gue pakainya pelan-pelan nanti ya, tapi nggak tahu dah, mudah-mudahan aja nanti nggak ada polisi, nggak ada apa. Kita langsung aja cus, kita perbaiki motornya, mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan ya, sambil kita nanti jelas-jelasin. Sedih sih sebenarnya lihat saat injeksi gue ini. Soknya miring lah, apalah, dan harus diperbaiki. Aduh, oke guys, kita langsung OTW aja. Aduh, harus pelan-pelan ya makanya. Kita nggak lewat jalan raya, karena jalan raya maksudnya jalan utama ya, karena jalan utama itu biasanya rentan sama polisi. Jadi kita lewat belakang aja, seperti jalur biasanya gue lewat. Mudah-mudahan nggak terjadi sesuatu dan semoga aman juga. Oke. Oh, bagi kalian yang mau lihat motor trondolnya dulu ya, nih, gue kasih lihat nih. Tah. Jadi nanti mau gue benerin khususnya bagian segitiga atas, segitiga bawah, pasang komstir, terus di press. Setelah itu nanti body-bodinya ada di dalam rumah ya, nanti gue rakit sendiri. Dan gue cuma minta tolong aja nanti untuk press segitiganya. Oke, langsung aja kita ke bagian bengkel di Suzuki Gresik. Oke, langsung yuk cus. Oke, kita harus pelan-pelan karena memang soknya itu nggak bisa dibuat kenceng-kenceng dulu. Meskipun ini soknya masih main, cuman nanti soknya itu bikin baret. Aduh, mudah-mudahan motornya aja nggak apa-apa. Ini gue juga sedikit pelan-pelan karena emang borok gue itu masih baru kering, baru sembuh dan nggak gue tutup. Jadi harus pelan-pelan gini ya guys. Duh, siapa sih yang pengen jatuh? Nggak ada orang yang pengen jatuh. Cuman emang gara-gara kita nggak tahu kesalahan apa gimana, atau memang sudah wayahnya kita jatuh. Wayahnya itu alias udah waktunya kita jatuh gitu, cuman kita nggak ada yang mau jatuh. Siapa sih yang mau jatuh gitu? Dan gue mau sedikit cerita ya, gue udah jatuh itu kalau nggak salah hari Selasa dan sekarang hari Senin, kira-kira udah kurang lebih 5 hari lah ya gue jatuh. Dan motor ini tuh sebelumnya gue bongkar-bongkar doang, sama gue poles-poles, serta gue beli part-part yang sekiranya bakal gue ganti gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian jatuh, dan ini pengalaman juga ya buat gue dan buat kalian semua, kalau misalkan kalian motor kalian habis terjatuh, misalkan cornering ataupun jatuh konyol sekalipun, misalkan standarnya lupa di itu, terus kemudian motor jatuh ke kiri ataupun ke kanan, yang namanya segitiga itu pasti rentan bengkok. Jadi meskipun kalian jatuhnya pelan, oh enggak, ini enggak apa-apa, motor ini aman, motor ini masih bisa dikendarai,
Salah guys. Kalian mesti ngecek lagi segitiganya, terutama asoknya ya. Kalau misalkan motor itu jatuh konyol ataupun jatuh yang tiba-tiba karena memang tidak disengaja gitu, itu wajib kalian cek juga, khususnya bagian segitiga ya, karena memang segitiga itu rentan banget buat bengkok dan tidak presisi. Jika nanti segitiganya bengkok dan tidak presisi, itu mempengaruhi handling kalian pada saat berbelok guys. Jadi makanya disarankan bagi kalian yang sering crash, mungkin pada saat cornering ataupun pada saat kalian berkendara, itu lebih disarankan kalian untuk diperbaiki. Karena memang segitiga itu memang tidak didesain ya oleh pabriknya untuk terjatuh. Jadi sekalinya terjatuh bengkok, ya sudah, mending kalian perbaiki. Karena memang nanti kalau misalkan segitiga itu bengkok, dan itu akan menekan asok yang di bagian depan ini, yang bagian krum terutama. Dan apabila asok kalian bengkok dan itu akan bergesekan dengan tabung soknya, maka itu nanti bakal baret. Jadi makanya kalian lebih baik diperbaiki, minimal di press lah gitu. Gue juga ini lakukan press sih, karena emang ya gue nggak mau lebih rusak lagi. Jadi ya udah, gue langsung perbaikin aja. Dan pada saat gue jatuh itu spion nggak masalah sih. Ya pokoknya ginilah, nggak ada yang pengen jatuh sebenarnya. Dan kalau misalkan kalian perbaikin motor setelah jatuh, itu memang disarankan dan kalau bisa diwajibkan sih. Karena memang kalau misalkan asok kalian baret, dan harganya itu untuk originalnya terutama Suzuki ya, itu kan mahal. Satu bijinya aja 340.000 seperti yang gue sebutkan tadi. Dan itu kalau misalkan kalian pakai harian dan kalian paksakan untuk dipakai sehari-hari, dipakai terus, memang tidak terasa dan tidak ada masalah. Tapi tahu-tahu pada saat kalian servis atau misalkan oli shock kalian bocor, itu ternyata baret cuy. Jadi ibaratkan kalau misalkan shock kan awalnya lurus kayak begini nih, terus bengkok begini, terus dipaksa gini-gini, ya lecet. Ya gitulah, kalau misalkan sesuatu yang dipaksakan itu selalu tidak baik. Jadi ada lebih baiknya kalau misalkan kalian habis crash, habis jatuh, itu disarankan untuk dibawa ke tukang press segitiga, press body gitu. Ya ini gua jalan pelan-pelan aja karena memang jadi tidak disarankan untuk shocknya bekerja terlalu ekstra ya. Sebenarnya memang lama sih, memakan waktu. Gue juga nggak tahu ini bensinnya sisa berapa. Ya gue berdoa aja ini masih banyak bensinnya dan sekalian gue press. Mudah-mudahan pada saat di press itu masih aman ya semuanya ya, baik itu asok, kemudian segitiganya masih bisa digunakan lah, karena memang terlalu mahal kalau misalkan beli copotan ataupun beli baru gitu guys. Jangan lupa bagi kalian yang suka dengan video ini untuk like, comment, dan subscribe ya guys, supaya tidak ketinggalan video terbaru. Juga nyalakan tombol loncengnya, oke? Dan nanti gue bakal update terus mengenai video-video menarik, terutama seputar Satria injeksi ini ya guys. Ya ginilah, kalau misalkan habis jatuh tuh kalian harus cek semuanya lah. Dan itu tadi terutama segitiga dan asok. Selain itu kalian juga cek juga untuk bagian lahar ya, karena kalau misalkan lahar itu setelah tabrakan itu pasti ban itu rasanya goyang-goyang gitu. Jadi disarankan ganti juga untuk lahar rodanya ya. Yuk kita nyebrang. Kita kasih klakson aja supaya ya menjaga sopan santun. Aduh ini sebenarnya gue nggak bisa kenceng-kenceng, tapi gimana kalau nggak kenceng, nggak nyampe-nyampe. Dan gua sekarang bawa ke bengkel resmi Suzuki. Kenapa gua bawa ke situ? Karena memang udah terpercaya sih. Gua udah akrab juga sama montirnya, sama bengkelnya, dan mereka enak ya kalau buat berdiskusi, berkompromi. Jadi sharing-sharing juga itu enak gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya bengkel itu, kalau bisa kalian akrab lah sama pemilik ataupun montirnya. Supaya apa? Ya supaya kalian bisa gampang berkomunikasinya juga, berdiskusinya juga, dan kalian juga bisa minta advice gitu. Tapi memang terkadang itu untuk pilih-pilih montir itu gampang-gampang susah sih. Kenapa? Karena memang ada juga montir yang ngakalin kita, terutama bagi kalian yang memiliki duit banyak gitu. Jadi makanya kalau misalkan duit kalian banyak terus
dapat montir ataupun ya pokoknya montir bengkel yang tidak layak alias tidak baik dan suka ngibulin kalian, aduh tinggalin aja yang kayak gitu. Memang kadang tidak terlihat ya seperti apa mereka, dan biasanya mereka itu lebih banyak menyarankan, oh beli ini, oh beli itu, oh beli ini, oh beli itu gitu. Kalau misalkan montir bengkel yang baik dan mengerti tentang keuangan dan budget pas-pasan kalian, dia pastinya selalu menyarankan, oh nggak apa-apa itu bisa diakalin ini, cuman kalau misalkan mau diganti silahkan. Biasanya montir yang baik itu selalu begitu, selama part tersebut masih bisa digunakan dan bukan merupakan fast moving atau part yang sering aus, sering habis gitu ya. Itu biasanya montir yang baik itu selalu menyarankan kalian untuk tidak ganti terlebih dahulu alias diakali dan dicek terlebih dahulu. Jika lau tidak rusak berat, itu biasanya mereka selalu, oh ya nggak usah diganti, ini dulu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan mau diganti jauh lebih baik, biasanya mereka menyarankannya seperti itu. Tapi kalau misalkan montir itu kurang baik, biasanya itu keseringan mereka selalu begini, ganti aja merek TDR, lebih kenceng, lebih bagus, harganya pun sekian, mahal, 200.000, 300.000 gitu, tapi nanti pasti kenceng. Nah itu pasti kalian nanti termotivasi untuk ganti. Nah kalau misalkan kalian udah sering ganti seperti itu, biasanya mereka ada yang ngadalin, ada yang akhirnya ngeracunin. Ya kalau ngeracuninnya dalam hal positif, misalkan beli TDR, beli RCB yang partnya kualitas harga mahal-mahal semua gitu, dan kalian kebetulan punya duit dan montir itu baik, dan ya apa ya, tidak ada penipuan lah. Penipuan dalam artian mereka selalu menggantinya sesuai dengan yang mereka sebutkan. Kadang ada yang montir itu, oh suruh gantinya TDR, oh gantinya RCB, tiba-tiba digantinya part original gitu, yang kondisinya diakal-akalin supaya bisa kenceng gitu. Makanya itu sangat-sangat tidak disarankan ya guys. Aha, Suzuki kita udah sampai guys, ini di sebelah kiri. Oke, kita udah sampai di bengkelnya guys. Motornya nginep dulu guys. Ayo Pak, makasih ya. Jadi kita sekarang ya sudah, motornya ditinggal dulu untuk sementara dan kita sekarang TW pulang. Jadi kayaknya besok ya. Jadi nanti gue bikin videonya lagi besok. Mudah-mudahan aja aman. Dan gue sekarang OTW pulang ke rumah. Motor gue diinepin. Ya udah, otomatis gue pulang.